Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naomi Rahmi Fitri dengan NIM 2023188030. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai penelitian saya yang berjudul Hubungan at First Childhood Experience terhadap perilaku self-harm pada santri di Pesantren Al-Mizan, Lamongan. Pertama yaitu dimulai dari bab 1, pendahuluan. Di sini untuk latar belakang penelitian, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu ACS. Jadi ACS atau Adverse Childhood Experience ini ialah merupakan pengalaman negatif yang terjadi pada masa kanak-kanak dan remaja dan diketahui berhubungan dengan berbagai masalah kesehatan mental. Salah satu masalah kesehatan mental yang masih sering ditemukan pada remaja adalah perilaku self-harm. Dan dengan prevalensi yang cukup tinggi di Indonesia. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan secara psikologis, terutama ketika berada dalam lingkungan berasrama. Di lingkungan berasrama itu salah satu contohnya bisa seperti di pondok pesantren. Santri menghadapi tekanan psikososial yang khas. Ini bisa seperti adanya aturan ketat, lalu adanya budaya hierarki. Nah, tekanan psikososial itu yang nantinya akan menyebabkan dapat berpotensi meningkatkan resiko terjadinya self-harm. Selanjutnya, untuk melihat seberapa besar permasalahan perilaku self-harm ini pada remaja, pada slide ini saya menampilkan gambaran prevalensinya self-harm di Indonesia di salah satu daerahnya juga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sajaja dan Alivia pada tahun 2025 ini, mereka menemukan bahwa ada sekitar 20,21% remaja di Indonesia yang pernah melakukan self-harm setidaknya satu kali. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu et al. Di tahun 2025 tepatnya di kota Loksmawe ini juga menemukan prevalensi self-harm sebesar 34,2%. Jadi remaja yang melakukan self-harm. Jadi data ini menunjukkan bahwa perilaku self-harm ini bukan merupakan fenomena yang jarang terjadi pada remaja, baik secara nasional maupun lokal. Karena itu penelitian ini penting untuk melihat apakah terdapat hubungan antara ACS dengan perilaku self-harm pada santri. Selanjutnya, untuk rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara adverse childhood experience dengan perilaku self-harm pada santri di Pesantren Al-Mizan. Lalu untuk tujuan penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk tujuan umum. Untuk tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan untuk mengetahui hubungan antara pengalaman masa kanak-kanak yang merugikan atau negatif dengan perilaku self-harm pada santri di Pesantren Al-Mizan. Lalu untuk tujuan khususnya, yang pertama untuk mengidentifikasi jenis-jenis pengalaman masa kanak-kanak yang merugikan yang dialami oleh santri di Pesantren Al-Mizan. Lalu yang kedua mengenai menilai prevalensi perilaku self-harm pada santri di Pesantren Al-Mizan. Lalu yang ketiga menentukan hubungan antara tingkat ACS dengan perilaku self-harm pada santri. Selanjutnya untuk manfaat penelitian. Manfaat penelitian juga terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk manfaat teoritis. Di penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai hubungan antara pengalaman kanak-kanak yang merugikan dengan perilaku self-harm pada santri di pesantren. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor risiko self-harm dan dampak pengalaman masa kecil yang negatif.
Lalu untuk manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktor kesehatan mental pada santri, serta dapat menjadi dasar untuk deteksi dini sebagai upaya pencegahan perilaku self-harm di lingkungan pesantren. Selanjutnya yaitu untuk bab 2 pada daftar pustaka, saya akan menjelaskan yaitu remaja. Nah, remaja adalah individu yang berada pada masa transisi yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, psikologis, dan sosialisasi. Nah, remaja ini juga pada fase ini, remaja ini untuk kemampuan regulasi emosinya itu belum berkembang secara optimal, sehingga remaja lebih rentan terhadap stres dan tekanan dari lingkungan. Kondisi ini bisa menyebabkan resiko terjadinya masalah kesehatan mental menjadi lebih tinggi. Lalu untuk klasifikasi umurnya, Kemenkes pada tahun 2023 menyatakan bahwa remaja ialah individu yang berada dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Lalu selanjutnya ada adverse childhood experience atau yang bisa didefinisikan dengan pengalaman negatif atau traumatis yang dialami pada masa kanak-kanak. Pengalaman traumatis ini berpotensi menimbulkan efek negatif yang akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan dalam waktu yang lama. Lalu kekerasan yang dimaksud itu seperti kekerasan fisik, emosional, seksual yang dilakukan kepada anak-anak. Lalu adapun adanya disfungsi rumah tangga seperti pengalaman tinggal bersama orang tua yang memiliki gangguan mental atau bercerai dan lain-lain. Dan pengalaman ini tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, tapi juga bisa terjadi atau berasal dari lingkungan sosial. ACS ini juga diketahui memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan berhubungan dengan berbagai perilaku beresiko. Salah satunya adalah perilaku self-harm. Jadi berdasarkan hal itu, jika ada remaja yang mengalami ACS, ini memiliki resiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mental dan termasuk juga bisa saja terjadi atau melakukan perilaku self-harm. Lalu selanjutnya itu perilaku self-harm itu sendiri. Jadi perilaku self-harm ini dapat diartikan sebagai perlakuan melukai diri sendiri ya. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa perilaku ini dilakukan seorang individu sebagai cara untuk meredakan rasa sakit emosional. Umumnya perilaku ini juga dilakukan individu untuk mengekspresikan emosinya menggunakan benda tajam seperti salah satu contohnya pisau cutter. Lalu self-harm ini juga memiliki beberapa faktor resiko seperti stres, lalu tekanan psikologis, lalu serta pengalaman negatif yang dialami secara berulang. Lalu hubungan ACS dengan perilaku self-harm. Pada penelitian sebelumnya pernah menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil yang buruk ini berhubungan dengan perilaku self-harm. Jadi pada studi yang dilakukan oleh Claire pada tahun 2018, dia menemukan bahwa orang dewasa yang mengalami ACS lebih dari 4 kali ini memiliki resiko self-harm berulang lebih tinggi. Sedangkan pada remaja yang penelitiannya dilakukan oleh Wan et al. Pada 2019, ini dia menemukan bahwa remaja yang dengan paparan lebih dari 3 ACS sudah dapat meningkatkan resiko non-suicidal self-harm injury dan ide bunuh diri.
Selanjutnya untuk bab 3 yaitu kerangka konseptual. Jadi ini dimulai dari adverse childhood experience. Adverse childhood experience atau pengalaman negatif atau traumatis pada masa kanak-kanak ini terbagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama penelantaran, yang bisa seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Lalu adapun kekerasan yang bisa contohnya tuh seperti kekerasan seksual, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik. Lalu adanya disfungsi rumah tangga seperti adanya perceraian, lalu pengalaman tinggal dengan orang tua yang mengalami gangguan mental. Lalu ketiga ini dapat jika terjadi dapat menyebabkan tekanan emosional pada remaja. Lalu tekanan emosional yang dirasakan remaja ini akan jika terjadi terus-menerus akan menyebabkan dia kesulitan untuk meregulasi emosinya. Ketika dia sudah mengalami kesulitan untuk meregulasi emosi, dia akan berusaha mencari coping mechanism, dan terkadang coping mechanism yang dipilih itu seringkali tidak adaptif, dan salah satu coping mechanism yang sering itu yaitu self harm. Dan self harm itu sendiri juga memiliki faktor perancu lain seperti usia, gender, dukungan sosial, dan lingkungan. Selanjutnya untuk hipotesis 0 itu tidak terdapat hubungan antara adverse childhood experience dan perilaku self harm pada santri di pesantren Al-Mizan. Lalu untuk hipotesis 1 terdapat hubungan antara adverse childhood experience dan perilaku self harm pada santri di pesantren Al-Mizan. Selanjutnya pada bab 4 untuk metodologi penelitian, saya akan pertama menjelaskan rancangan penelitian pada penelitian ini. Jadi penelitian ini rancangannya merupakan penelitian observasional analitik dengan desain cross-seksional, dan penelitian ini dilakukan tanpa memberi intervensi melainkan dengan mengamati dan mengukur variabel. Jadi dalam penelitian ini hanya akan dilakukan pengamatan dan pengukuran variabel. Lalu untuk populasinya pada penelitian ini akan dilakukan pada santri di Pondok Pesantren Al-Mizan Lamongan. Lalu untuk sampelnya pada penelitian ini akan dilakukan pengambilan sampel kepada santri di Pondok Pesantren Al-Mizan Lamongan. Lalu untuk kriteria inklusinya pada penelitian ini akan diambil santri yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, santrinya berusia sekitar 14-17 tahun. Lalu santri bersedia menjadi responden. Adapun kriteria eksklusinya yaitu santri berusia kurang dari 14 tahun dan lebih dari 17 tahun. Nah, lalu santri tidak bersedia menjadi responden. Lalu adapun santri yang tidak bisa mengisi kuesioner secara mandiri atau perlu bantuan dari individu lain. Lalu selanjutnya untuk besar sampel. Untuk besar sampel pada penelitian ini akan ditentukan dengan rumus Lemeshow. Penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow dikarenakan populasi subjek atau responden ini belum diketahui. Lalu berdasarkan perhitungan tersebut didapatkanlah jumlah sampel sebanyak 96 responden, lalu ditambah dengan 10% untuk antisipasi adanya dropout sehingga total sampel menjadi 106 responden. Lalu selanjutnya untuk teknik pengambilan sampel. Untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini itu menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi. Lalu untuk variabel penelitian sendiri, yang pertama ada variabel independen, yaitu adverse childhood experience. Lalu untuk variabel dependennya itu perilaku self-harm pada santri di pesantren Al-Mizan Lamongan. Lalu untuk definisi operasional variabel,
Yang pertama, variabel bebasnya yaitu ACS yang bisa didefinisikan sebagai pengalaman negatif atau traumatis yang dialami pada masa kanak-kanak. Lalu untuk cara pengukurannya nanti dengan menggunakan kuesioner, jadi responden akan mengisi kuesioner ACS tersebut. Lalu hasil ukurnya akan menggunakan skor total dari pengisian kuesioner ACS tadi. Lalu skala datanya nominal. Lalu untuk variabel terikatnya yaitu perilaku self harm atau bisa didefinisikan sebagai perilaku melukai diri sendiri secara sengaja sebagai respon terhadap tekanan emosional. Nah, ini cara pengukurannya juga sama dengan responden mengisi kuesioner self harm. Lalu untuk mengetahui hasil ukurnya itu menggunakan skor total self harm. Lalu untuk skala datanya nominal. Lalu untuk instrumen penelitian, pada penelitian ini instrumen yang digunakan berupa Adverse Childhood Experience Questionnaire serta kuesioner perilaku self harm. Lalu untuk lokasi penelitian akan dilakukan di Pondok Pesantren Al-Mizan Lamongan. Lalu untuk waktunya akan dimulai dari Maret hingga waktu yang ditentukan. Lalu untuk bagian alur penelitian, penelitian ini akan dimulai dengan melakukan penyusunan proposal penelitian, lalu menentukan populasi dan sampel, lalu setelah itu membuat surat untuk pengajuan izin penelitian. Lalu setelah itu akan dilakukan seleksi responden sesuai kriteria inklusi dan eksklusi tadi. Lalu setelah itu memberikan informed consent kepada responden. Setelah itu melakukan pelaksanaan penelitian. Jadi responden mengisi kuesioner yang telah disediakan. Lalu kuesioner yang telah diisi akan dikumpulkan. Lalu melakukan pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data yang telah terkumpul tadi akan diolah dan dianalisa. Lalu setelah data diolah dan dianalisa, data tersebut akan digunakan untuk melakukan penyusunan laporan penelitian. Untuk pengolahan data, pada penelitian ini data akan dihitung menggunakan aplikasi JASP. Lalu untuk analisis datanya, data ini merupakan data kuantitatif dengan analisis data menggunakan Chi-square dengan bantuan aplikasi JASP. Baiklah, sekian presentasi saya. Maaf bila terdapat banyak kesalahan kata. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.